Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Yang ke-12 tadi, basar artinya melihat ya. Basar berarti melihat. Allah itu basirun, yakni zat yang maha melihat segala yang wujud dimanapun dan di dalam keadaan apapun. Allah maha melihat ya. Nah, kemudian yang ke-13, kalam artinya berkata. Kalam berarti Allah telah berfirman, Allah berkata, Allah berfirman. Jadi Allah itu mutakallimun, yakni zat yang maha berfirman. Allah berbicara, Allah berkata, Allah berfirman. Nah, firman Allah tidak seperti makhluk ya. Kalau Allah berfirman tidak seperti makhluk ya. Dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya, perkataan Allah tidak sama dengan perkataan makhluk. Manusia wajib mempercayai bahwa Allah berfirman karena hal itu disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa takliman. Ini contohnya surat An-Nisa atau surat keempat ayat 164. Dan Allah telah berbicara dengan Musa langsung. Nah, itu. Cuma dalam beberapa hadis Nabi dia melalui tabir ya, karena Musa tidak diberi kemampuan untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berikan kemampuan kepada makhluk untuk melihat Allah secara langsung, dan tidak diberi kemampuan untuk mendengar secara langsung, tapi melalui tabir. Jadi ya, melalui tabir. Artinya Allah berkata tapi melalui pantulan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, Al-Qur'an ya, menyebutkan ada dari nabi yang diajak berkata-kata oleh Allah. Bahkan ruh manusia pernah diajak berdialog ya, ruh jiwa manusia ini ya. Ruh manusia bisa diajak bicara. Kata Allah dalam Al-Qur'an, tilka rusulu fadolna ba'duhum ala ba'din minhum man kalamallah. Nah, itu ya. Rasul-rasul itu kami lebihkan dari sebagian yang lain. Nah, kemudian sebagian mereka diajak berkata-kata. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Allah bahwa Allah berkata dengan Nabi Musa. Jadi Allah berikan kelebihan. Nah, kemudian juga dalam masalah ini juga ruh juga sempat ditanya, apakah aku ini Tuhanmu? Ya, kata ruh, ya benar, ya. Ya benar. Jadi ruh pun pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu berkata, Allah berfirman kepada langit, Allah berfirman kepada laut, Allah berfirman kepada gunung-gunung, Allah berfirman kepada manusia, Allah berfirman kepada alam semesta. Allah berfirman. Firman Allah itu mendidik. Firman Allah mendidik tidak sama dengan ucapan manusia. Kalau ucapan manusia tidak tersusun seketika, tapi kalau Allah dengan bahasa yang luar biasa seperti Al-Qur'an ya, disampaikan melalui para nabi. Nah, sebelum Al-Qur'an ada suhuf. Ada namanya suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, selain suhuf ada juga di sana ada kitab. Ya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Qur'an.
Itu semuanya adalah kalam Allah. Cuman kitab Taurat sudah dicampuri oleh tulisan tangan manusia, tidak asli lagi. Zabur juga demikian, sudah dicampur-campur aduk. Nah, awalnya asal muasalnya diterjemahkan dalam semua bahasa, lama kelamaan aslinya hilang. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran aslinya bahasa Arab. Jadi kalau terjemahan bukan Al-Quran namanya, terjemah Al-Quran. Yang bahasa Inggris Holy Quran. Jadi kalau ada Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, namanya terjemah. Jadi gara-gara terjemah ini lama-lama aslinya hilang. Begitu juga nanti suatu saat Al-Quran akan diangkat oleh Allah ke langit. Tapi itu sudah dekat-dekat kiamat. Nah, sudah dekat-dekat kiamat. Kalau sudah kiamat datang, maka orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang beriman, bertakwa, secara bertahap ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang zolim, orang-orang musyrik. Jadi kalau diurutkan, pertama musyrik, kafir, munafik, fasik, dan orang-orang zolim. Nah, nanti itulah yang mengisi orang-orang musyrik dengan kemusyrikannya, orang kafir dengan kekafirannya, orang munafik dengan kemunafikannya, orang zolim dengan kezolimannya, orang fasik dengan kefasikannya. Nah, nanti suatu saat akan diangkat oleh Allah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar-benar beriman. Tinggallah mereka orang-orang yang 5 tadi. Oleh karena itu masih bersyukurlah kepada Allah, kita masih diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini masih dalam keadaan sehat walafiat, akalnya waras, sehingga kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, sifat yang 13 tadi itu murni. Sedangkan 14, 15, 16, 17, 18 sampai 20, sifat 20 adalah pengembangan dari sifat yang 13 tadi, ya. Nah, sifat yang 13 tadi antara lain yang ke-14 Qadirun, artinya maha berkuasa. Yang ke-15 Muridun, artinya maha berkehendak. Yang ke-16 Alimun, artinya maha mengetahui. Yang ke-17 Hayyan, maha hidup. Yang ke-18 Sami'un, artinya maha mendengar. Yang ke-19 Basirun, artinya maha melihat. Yang ke-20 Mutakallimun, artinya maha berkata-kata. Saudara sekalian, adapun 7 sifat ini termasuk ke dalam sifat maknawiyah, karena sifat maknawiyah ini adalah sifat kelaziman dari sifat ma'ani. Maka jumlahnya tentulah sesuai dengan jumlah sifat ma'ani tersebut, yaitu 7 macam. Kalau diringkas, maka sifat yang wajib ini adalah sebagai berikut. Pertama, sifat nafsiyah namanya. Wujud, yaitu sifat wujud Allah, ya. Yang kedua sifat salbiyah, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, dan wahdaniyah bagi Allah. Yang ketiga namanya sifat ma'ani, yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam bagi Allah SWT. Dan yang keempat namanya sifat maknawiyah,
yaitu qadirun, muridun, alimun, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita buktikan sifat keesaan Allah ini ya, kalau secara akal manusia yang tidak beriman jelas tidak masuk akal. Tapi justru orang yang berakal bisa membuktikan dengan akal yang sehat. Hanya orang-orang yang beriman dan akalnya sehat yang bisa menerima sifat 20 ini. Ada orang yang akalnya sehat, pikirannya waras, tapi dia tidak beriman, dia akan menolak. Karena apa? Mereka di sana ada unsur sombong. Nah, unsur sombong inilah yang menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena adanya unsur sombong itu, jadi sombong inilah yang menyebabkan ya, menyebabkan iblis itu dibuang dari surga. Sombong itu penyebab utama iblis dibuang dari surga. Jadi jangan menganggap bahwa kalau sombong, apa yang dibanggakan dengan sombong, apa yang disombongkan di dunia ini. Nah, coba mari kita renungkan apa yang disombongkan di dunia ini. Lahir kita, lemah kita, orang lain yang menolongnya. Kita tidak punya pakaian, ya, kita nggak bisa apa-apa, tapi orang lain yang menolongnya. Kita tidak bisa makan minum, orang lain yang mencarikannya, ya kan, lewat susu ibu. Sudah mulai besar dia merangkak, ya kan. Orang belum bisa berbuat apa-apa, orang lain yang belikan pakaian, ayah ibu dan sebagainya. Sudah itu dia sudah mulai dewasa, dia disekolahkan, disuruh belajar, menuntut ilmu, orang lain pula yang mengajarkannya. Terus dia sudah sukses, apa yang dibanggakan gitu loh, ya? Apa yang dibanggakan? Nah, baik, sekarang mari kita lihat tarbiyah apa yang bisa diambil. Nah, tarbiyah itu artinya pendidikan yang bisa diambil dari mempelajari as-sifat dan pembuktian ini. Nah, pertama, saudara, dapat menciptakan perdamaian antara sesama manusia, alam semesta, hingga dapat mewujudkan hubungan harmonis dan toleransi dengan semua makhluk Allah. Jadi toleransi itu tidak hanya sesama manusia. Kadang-kadang kan kita diajarkan toleransi agama, tidak itu saja. Jadi toleransi itu bukan hanya sesama manusia saja, tapi toleransi kepada para malaikat, bangsa jin, bangsa ruh, ya. Kemudian hewan yang ada di sekeliling kita ini, kemudian alam nabati atau tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga perlu dirawat, perlu dilindungi, jangan dibakar. Ada hutan dibakar, ada sedikit sampah numpuk dibakar. Di sana ada banyak flora dan fauna, habis, hancur, binasa. Nah, ini yang perlu toleransi, bukan hanya sesama manusia, bukan hanya sesama agama atau dia berbeda agama, tapi toleransinya juga termasuk di dalamnya ada bangsa malaikat, bangsa jin, alam nabati, alam hewani, dan alam sekitarnya. Kita harus tenggang rasa, gitu ya. Yang kedua,
memberi petunjuk yang jelas bagi manusia dengan menetapkan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan berdasarkan asas kebaikan dan terbebas dari segala kejahatan. Tuntutan agama Islam yang sesuai dengan hati nurani yang menuntut kodratnya cenderung kepada kebaikan, ya. Nah, dan menjauhkan dari keburukan, benci kepada keburukan. Secara fitrah manusia senang kepada yang baik-baik. Ya, secara fitrah manusia senang dengan yang baik-baik. Tidak ada seorang manusia pun yang menghendaki keburukan. Tidak seorang manusia pun yang menghendaki celaka. Tidak seorang manusia pun yang menghendaki sengsara. Tidak seorang manusia pun yang menghendaki hidupnya susah. Dia pasti ingin bahagia dunia, ingin bahagia di akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang ketiga, ya, suatu jalan hidup yang sempurna yang dapat menentukan proses berpikir, merasa, berbuat baik dan membentuk proses terbentuknya kata hati yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu perlu belajar dengan Islam, perlu belajar agama Islam. Kadang-kadang kan kita terbalik, ngakunya Islam tapi tak pernah belajar agama Islam. Nah, anak-anak muda, ayo belajar agama Islam, belajar Al-Quran, belajar hadis. Jangan hanya mengikutkan kata hati gitu ya, ikutlah kata hati, tapi ternyata sesat lagi, menyesatkan. Inilah yang tidak baik sebetulnya. Ya, udahlah sesat menyesatkan. Hati-hati dengan permainan-permainan. Kadang-kadang main game dari pagi sampai sore, lupa segala-galanya. Itu pun tidak baik. Dan selanjutnya yang keempat, mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu jalan yang hidup sempurna, menuntut umat Islam kepada kebaikan dan kesejahteraan yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai ajaran agama Islam, hukum-hukum Islam yang mengandung pengetahuan akidah, pokok-pokok akhlak, ya, kemudian kemuliaan-kemuliaan manusia di sisi Allah, mau melakukan amal soleh dan tidak merugikan orang lain. Bukan hanya orang lain tapi merugikan diri sendiri. Ingat, kadang-kadang tanpa disadari diri sendirinya pun dirugikan tanpa dia sadari. Oleh karena itu, itulah perlunya kita belajar. Yang kelima, sifat-sifat Allah SWT yang sempurna dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manusia dalam melakukan segala kebaikan, yang memberi standar nilai baik dan menciptakan norma-norma tata susila yang baik dan dibentuk, kemudian dikaji secara kritis untuk diikuti yang baik, dijauhi yang tidak baik, diberikan sebagai contoh, sebagai suri tauladan, mencontoh dirinya sendiri dan orang lain, dan ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Yang keenam, sebagai pendorong bagi manusia untuk menciptakan berbagai masalah hidupnya seperti dalam ilmu agama, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, semua ya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh,
kita punya mata, ya, kita punya telinga, kita gunakan mata kita dengan melihat yang baik-baik. Kita gunakan telinga dengan mendengarkan yang baik-baik, mendengarkan ilmu yang baik-baik, bukan sebaliknya. Yang kesembilan, hati kita ada dua, yang mengenal Allah SWT dipenuhi oleh kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian yang kesembilan, telinga ada dua, kita gunakan telinga dengan mendengar yang baik-baik. Kemudian yang ke-10, lisan dapat mengucapkan kata-kata hikmah, ya. Lisan kita gunakan dengan kata-kata hikmah, berkata yang terbaik, ucapan yang terbaik, berzikir, memerintahkan yang baik-baik, mengajak kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Walaupun dia ada ya, ada lisan yang suka menggunjing, ada lisan yang suka berdusta, ada lisan yang suka berkata kotor, ada yang suka mengejek orang, ada yang suka melaknat orang, ada yang mengadu domba, gitu ya. Nah, itu dibersihkan dari lisan kita, diperbanyak dengan membaca istighfar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Saudara-saudara sekalian, mungkin ini sajalah dulu pertemuan kita pada bab masalah as-sifat dan pembuktiannya. Mohon maaf karena memang terlalu panjang materinya. Nah, kan ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, bagi saya sendiri pribadi dan untuk kita semua tentunya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan ridho dan memberikan hikmah yang luar biasa. Fa'tabiru ya ulil absor la'alakum tatakun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.